Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama untuk mengerjakan latihan soal UTBK SBMPTN Soshum yang berhubungan dengan materi ekonomi. Jenis soal dalam latihan ini yaitu pilihan ganda, dan soal ini dibuat hanya sebagai latihan. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal nomor 1. Kesetimbangan pasar yang baru ditandai oleh meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan dan tidak berubahnya harga barang. Hal ini dapat digambarkan oleh A. Peningkatan permintaan dan penurunan penawaran dalam proporsi yang sama. B. Penurunan permintaan dan peningkatan penawaran dalam proporsi yang sama. C. Penurunan permintaan dan penawaran. D. Peningkatan permintaan dan penawaran. E. Peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama. Jawabannya adalah E. Peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama. Kita lihat pembahasannya. Kesetimbangan pasar yang baru ditandai oleh meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan dan tidak berubahnya harga. Hal ini dapat digambarkan oleh peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama. Soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan pertama, jumlah produk yang dihasilkan. Pernyataan kedua, pertumbuhan industri. Pernyataan ketiga, jumlah angkatan kerja. Pernyataan keempat, lokasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan harga pasar faktor produksi tanah adalah A. Jika 1, 2, dan 3 yang benar. B. Jika 1 dan 3 yang benar. C. Jika 2 dan 4 yang benar. D. Jika hanya 4 saja yang benar. E. Jika semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Jika hanya 4 saja yang benar. Kita lihat pembahasannya. Tanah adalah salah satu faktor produksi yang diperjualkan di pasar input, meliputi semua kekayaan alam yang terkandung dalam tanah, lautan, dan udara, atau sering disebut sebagai sumber daya alam atau natural resource. Karakteristik faktor produksi tanah antara lain jumlahnya tetap dan terbatas, penawaran tanah tetap berapapun permintaannya, sifat kurva penawaran tanah inelastis, harga atau sewa tanah selalu meningkat, dan balas jasa yang diberikan kepada pemilik tanah disebut sewa tanah. Tanah memiliki jumlah yang tetap, karena itu harganya akan terus meningkat dari waktu ke waktu seiring meningkatnya kebutuhan akan tanah. Adapun yang membedakan harga pasar tanah adalah lokasi. Jadi hanya pernyataan 4 saja yang benar. Soal nomor 3. Investasi dapat dikelompokkan dalam investasi real dan investasi finansial. Berikut yang termasuk investasi finansial adalah A. Investasi untuk obligasi. B. Investasi kendaraan bagi perusahaan. C. Investasi untuk peralatan produksi. D. Investasi aset tetap. E. Investasi persediaan perusahaan. Jawabannya adalah A. Investasi untuk obligasi. Kita lihat pembahasannya. Investasi dapat dilakukan pada aset real dan aset finansial sebagai berikut. Investasi pada aset real
adalah investasi pada aset yang memiliki wujud. Contohnya aset real ini adalah properti berupa tanah dan rumah, emas, serta logam mulia dan lainnya. Selanjutnya, investasi pada aset finansial. Aset ini merupakan aset yang wujudnya tidak terlihat, tetapi tetap memiliki nilai yang tinggi. Umumnya aset ini terdapat di dunia perbankan dan juga di pasar modal. Di Indonesia, dikenal dengan Bursa Efek Indonesia. Beberapa contoh dari aset finansial adalah instrumen pasar uang, obligasi, saham, dan reksadana. Soal nomor 4. Salon Hana melakukan pembayaran gaji setiap Sabtu untuk 6 hari kerja. Jika gaji terakhir dibayar pada tanggal 28 Desember 2018 dan di perusahaan tersebut terdapat 15 karyawan dengan jumlah harian 100.000. Pada akhir tahun, jurnal penyesuaiannya adalah A. Beban gaji kredit 3 juta, utang gaji debit 3 juta. B. Beban gaji kredit 1.500.000, utang gaji debit 1.500.000. C. Beban gaji kredit 3 juta, utang gaji kredit 3 juta. D. Beban gaji debit 3 juta, utang gaji kredit 3 juta. E. Beban gaji debit 1.500.000, utang gaji kredit 1.500.000. Jawabannya adalah D. Beban gaji debit 3 juta, utang gaji kredit 3 juta. Kita lihat pembahasannya. Diketahui jumlah karyawan 15 orang dengan upah 100.000 per hari dan jumlah hari gaji terutang terakhir dibayar 28 Desember sama dengan 2 hari. Ditanya jurnal penyesuaian. Utang gaji sama dengan jumlah karyawan dikali upah dikali jumlah hari. Jadi 15 dikali 100 dikali 2. Total utang gaji yaitu 3 juta. Dengan demikian, jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir tahun adalah sebagai berikut. Per tanggal 31 Desember dengan deskripsi beban gaji, utang gaji, di mana beban gaji sebesar 3 juta di debit dan utang gaji sebesar 3 juta di kredit. Jadi, pada akhir tahun jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji di debit 3 juta dan utang gaji di kredit 3 juta. Soal nomor 5. Menurut teori kuantitas uang, faktor utama yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah penambahan uang beredar. Sebab jumlah uang yang beredar terdiri atas uang kartal yang dikeluarkan oleh bank sentral dan uang giral yang dikeluarkan oleh bank umum. A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Jawabannya adalah B. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Kita lihat pembahasannya. Teori kuantitas uang mengemukakan bahwa harga barang berbanding lurus dengan jumlah uang yang beredar. Penambahan jumlah uang beredar mendorong terjadinya inflasi karena terjadinya peningkatan yang sebanding dengan harga. Dalam arti sempit, uang beredar disimbolkan dengan M1, terdiri atas uang tunai atau kartal, dan uang giral. Uang kartal merupakan uang kertas atau uang logam yang ada di tangan masyarakat umum. Sedangkan uang giral mencakup saldo rekening koran atau giro milik masyarakat umum yang disimpan di bank. Jadi, pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Oke, cukup sekian dulu latihan soal kali ini.
Semoga apa yang kami bagikan dapat bermanfaat. Dan untuk sahabat YouTube Sumayasa Dum Edukasi yang ingin mendownload langsung latihan soalnya, silahkan cek linknya di kolom deskripsi. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran selanjutnya.